Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang, Light Generation, Hu-Ha. Dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Renungan kita kali ini akan berbicara tentang waspada dan berjaga-jaga. Nah saudaraku, Alkitab memerintahkan kita orang-orang percaya untuk waspada dan berjaga-jaga. Mengapa perintah ini penting untuk diberikan kepada orang-orang percaya? Alasan pertama tentu saja karena kita sedang menghadapi seorang musuh yang sangat berbahaya. Musuh itu bernama iblis. Umur dia sudah ribuan tahun. Ia adalah sosok yang berpengalaman dalam hal menjatuhkan anak-anak manusia. Adam dan Hawa dibuatnya terkapar oleh iblis. Demikian pun tokoh-tokoh Alkitab yang lain seringkali dibuat tidak berdaya dalam menghadapi si iblis. Tuhan Yesus sendiri pun pernah menghadapi cobaan-cobaan yang dilancarkan si iblis untuk menjatuhkannya. Nah, bisa dibayangkan kalau Tuhan Yesus saja yang adalah Tuhan dicobai oleh iblis, apalagi kita hanyalah anak-anak Tuhan. Alasan yang kedua berkaitan dengan pekerjaan iblis yang sampai hari ini terus ia lakukan, yaitu apa? Mencari orang-orang untuk dapat ditelannya. Itu artinya kita anak-anak Tuhan menjadi sasaran yang paling potensi untuk dijatuhkan dan ditelan oleh si iblis. Atas hal itulah saudaraku, maka Alkitab memberikan perintah kepada kita orang percaya untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap tipu daya si iblis yang siap sedia untuk menjatuhkan kita. Pertanyaannya, apa itu waspada dan berjaga-jaga? Kata waspada dalam bahasa Yunani biasanya ditulis dengan menggunakan 3 kata. Kata yang pertama adalah blepo, yang berarti mengamat-amati atau melihat dengan teliti. Kata yang kedua adalah pulaso, yang berarti siaga seperti seorang prajurit yang menjaga seorang tawanan yang ada di bawah pengawasannya. Kata yang ketiga adalah proseko, yang berarti memberikan perhatian penuh serta memusatkan pikiran kepada objek tertentu. Sementara kata berjaga-jaga dalam kata Yunaninya digunakan kata gregoreuo, yang berarti memperhatikan agar jangan sampai terjadi malapetaka yang dapat menghancurkan akibat kelalaian atau kemalasan. Nah, dari pengertian kata waspada dan berjaga-jaga tersebut di atas, saudaraku, memberikan pengertian kepada kita betapa kita anak-anak Tuhan harus serius untuk menjaga diri kita dari serangan-serangan pekerjaan si iblis yang menggunakan berbagai-bagai tipu daya dengan tujuan untuk menghancurkan hidup kita. Itulah sebabnya kita harus waspada dan berjaga-jaga. Pertanyaannya, waspada terhadap apa? Yang pertama, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7 ayat 15. Yang kedua, waspada terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Orang-orang yang mengetahui isi kitab suci tetapi tidak bersedia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Lukas 12 ayat 1. Yang ketiga, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Itu artinya kita mesti waspada terhadap bahaya ketamakan terhadap harta benda,
dan segala sesuatu yang bisa membuat kita menjadi egois dan menghalalkan segala cara. Yang keempat, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-8. Ini artinya setiap kita mesti waspada terhadap pengajaran-pengajaran yang seringkali kita dengar dari hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, dibungkus dengan hal-hal rohani, tetapi sesungguhnya itu sangat mematikan kita. Ajaran itu biasanya didasarkan pada filsafat-filsafat dunia, ajaran-ajaran dari nenek moyang secara turun-temurun, yang intinya berpusat kepada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Kristus. Terhadap semua hal di atas, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita waspada dan berjaga-jaga. Terlebih di dunia yang sekarang ini semakin kompleks, di mana semua informasi bisa kita akses di mana saja dan kapan saja, sangat memungkinkan kita untuk mudah tersesat. Apalagi bila kita menelan pengajaran-pengajaran itu dengan mentah-mentah dan tidak menyelidikinya dengan seksama. Karena itu, saudaraku, jadilah orang bijak dan jangan mudah terombang-ambing oleh berbagai-bagai hal yang bisa menyesatkan kita, yang sebenarnya dilakukan oleh pekerjaan iblis untuk membinasakan hidup kita. Karena itu, saudaraku, melalui renungan singkat ini ada beberapa nasihat yang ingin saya bagikan. Yang pertama, pergunakanlah waktu dengan baik. Ingat, waktu adalah aset yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita untuk dikelola dengan bijaksana. Efesus 5 ayat 16. Yang kedua, jagalah tubuhmu sedemikian rupa, persembahkanlah untuk Tuhan, dan jangan menyerahkan tubuhmu untuk hal-hal yang jahat. Karena itu, senantiasa jagalah agar tubuh kita tetap sehat dan kita dapat memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Yang ketiga, jagalah senantiasa persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ingat, Alkitab mengatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita membuang segala kejahatan kita agar kita dapat menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2. Yang keempat, jagalah keluarga dan teman-teman dekat kita. Waspadalah terhadap iri hati, sakit hati, kepahitan, fitnah, yang semuanya itu dapat merusak persahabatan yang baik antara kita dan teman-teman kita, dan bahkan keluarga serta saudara-saudara. Amsal 16 ayat 28. Yang kelima, jagalah nama baik kita dimanapun kita berada. Ingat, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 22 ayat 1. Yang keenam, kelolalah harta milikmu yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu dengan bijaksana. Janganlah engkau membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak berguna dan yang tidak membawa manfaat. Dan yang ketujuh, peganglah iman di dalam Kristus sampai Tuhan datang untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Wahyu 3 ayat 11. Dengan melakukan hal-hal tersebut di atas, saudaraku, kiranya kita senantiasa dapat melewati setiap kehidupan dengan penuh kemenangan, sampai pada akhirnya seluruh rencana Allah dinyatakan di dalam hidup kita, dan supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami naikkan syukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, dan buat peringatan-peringatan-Mu melalui firman Tuhan, supaya kami senantiasa berwaspada dan berjaga-jaga, supaya kami jangan mudah dijatuhkan oleh pekerjaan si iblis yang membuat kami bisa hancur, yang membuat kami bisa jauh dari hadapan Allah.
Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk selalu berjaga-jaga di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hosanna,